Oke, oke kita next. Nah, kapan sih kita menggunakan Power Query dan Power Pivot? Gunakan Power Query dan Power Pivot. Power Pivot saat kamu butuh analisa lebih dari 1 juta rows. Terus misalnya database-nya itu di banyak tempat ya, ada di eh, banyak file yang berbeda, ada di Google Sheet atau di website dan lain sebagainya. Terus kita butuh untuk digabungin nih semua data source itu ke satu data table biar kita menganalisanya itu lebih mudah. Biar bikin dashboardnya itu lebih mudah karena untuk bisa bikin dashboard itu kita butuh data table yang bersatu padu ya. Jadi nggak kalau datanya pisah-pisah ya susah gitu. Nanti untuk jadikan filter atau kalau jika ada update data itu repot banget. Udah bikin dashboard ternyata kita harus ngefilter nih atau kita ada update data. Nah, kalau kita nggak pakai Power Query, itu manual banget dan repot. Makanya aku bahas ini. Karena ini penting banget biar dashboard kita itu bisa dipakai seterusnya. Nggak cuma sekali pakai. Otomasi, ya, otomasi untuk proses ETL. ETL itu proses kita mengolah data dari data cleaning sampai data yang menjadi data model. Data model itu data yang bakal kita pakai menjadi dashboard atau untuk kita jadikan analisa data dan menggunakan fitur business intelligence Excel secara penuh. Nah, intro nih ya, Power Query, intro sebentar. Jadi intro itu, Power Query itu digunakan untuk ETL. ETL itu kepanjangannya ekstrak, yaitu ekstrak data dari berbagai sumber. Transform itu mengolah data dan load ke menjadi data table atau menjadi pivot table. Lalu kita mengkoneksikan data, import dan memuatnya ke tujuan tertentu secara mudah dan menghemat waktu. Jadi kita nggak mengulang-ulang lagi prosesnya. Teman-teman kalau tahu makro VBA ya, makro VBA itu kan digunakan untuk ini ya, otomasi dan menjalankan suatu tugas yang manual. Nah, cuman kekurangannya makro VBA ini kita harus jago coding ya, jago coding Visual Basic. Nah, Power Query ini sebagai penggantinya makro VBA yang ya lebih user friendly atau beginner friendly. Jadi kita nggak usah ngoding, tinggal kita klik-klik aja gitu. Oke. Nah, kemarin udah kita bahas cara akses Power Query ya, dari data, get data, lalu from file atau from database dan lain sebagainya. Oke, ini load juga udah kita bahas. Kita bisa load ke table, connection only, atau pivot table. Nah, add to data model ini kalau kita mau menggunakan Power Pivot, tapi kita skip dulu. Nah, ini yang queries and connection ya kemarin juga ada kan. Kita kalau udah bikin Power Query, bakal muncul queries and connection di sini. Di sini ya. Yang kemarin aku klik kanan, lalu bisa ada pilihan load to atau edit dan lain sebagainya. Gitu. Kemarin udah kita coba. Nah, ini aku mau mulai membahas ke Power Query Editor, user interface ya. Nah, ini teman-teman ya, kemarin tadi udah aku share di datasetnya di grup. Ini bisa, ini kan sebelumnya kan kita ambil dataset itu dari luar Excel ini ya. Jadi dari luar Excel ini kita ambil dari folder atau dari Google Sheet. Nah, bisa kok kalau kita ambil data yang udah ada di sini, udah ada di Excelnya gitu misalnya. Caranya adalah kayak gini. Kita langsung aja blok kayak gini. Lalu kita klik data, pilih yang from table or range kayak gini. Nah, ini klik OK aja. Dan dia bakal eh muncul di Power Query Editor ya udahan ya. Gitu. Jadi misalnya, nah ini langsung kita close and load. Misalnya data tadi ya, data sales ini ada update, maka di table satu ini yang
ada di Power Query ya. Ini namanya tabel satu karena belum aku rename. Itu bakal ke-update juga. Jadi jika data yang ada di sales ini ada update ya, dia ada 458 row ya, 457 kalau di sini he- karena headernya nggak kehitung. Itu jika di sini ada update, maka di tabel satu akan terupdate juga. Gitu, teman-teman. Nah, ini kan ada dua dua dataset ya, dua sheet. Ini juga bisa kita ambil yang satunya, klien ini. Ctrl A, klik data, lalu from table orange. Klik OK. Nah, maka akan muncul table 3 ya. Ini aku rename aja ya, data sales. Aku query ini aja. Nah, ini aku rename lagi, data client query. Oke. Nah, kita udah ekstrak dua sheet ya, dua data table. Dan di sini aku akan mulai bahas ke Power Query-nya. Oke, kita sambil lihat ini, sambil lihat slide-nya ya. Jadi yang pertama itu Quick Access Toolbar yang ada di sini. Nah, ini Quick Access Toolbar ternyata di punyaku nggak ada ya. Ya, sebenarnya nggak penting-penting banget yang itu. Karena aku juga nggak pernah pakai. Yang nomor dua ada di sini, Ribbon. Nah, ini yang penting nih, Ribbon nih. Ribbon adalah tools-tools di Power Query yang bakal kita sering pakai buat olah data di Power Query ini. Untuk bikin step-step yang akan jadi automasi kita nantinya. Ini ya. Ada home, transform, add column, sama view. Cuman 4, jadi harusnya mudah dihafal. Oke, lalu yang selanjutnya adalah query pane. Nomor 3 ini ya, ada di sini. Yang sebelah kiri ini. Ini di sini. Ini adalah tempat untuk dataset yang udah kita ambil dari luar ataupun yang di rentang table tadi ya, udah kita ambil ya. Ini udah aku rename. Ini ada dua ya. Terus nomor 4 ada formula bar. Formula bar itu ada di sini. Dan ini beda formula rumusnya sama Excel. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Ini boleh di skip aja. Ini formula ini. Tapi teman-teman kalau perhatikan ya. Misalnya. Hmm, ini kan dari source ya. Oh, oh enggak sih. Nanti aja dibahas ini. Untuk formula nanti aja dibahas. Karena ini agak advance. Karena dia bukan pakai rumus Excel, tapi dia namanya pakai M language. M language tulisannya bentar aku close dulu. Dia pakai M language, tulisannya itu kayak gini. M language. Ini. Microsoft language ya kalau kepanjangannya. Oke, kita balik lagi ke Launch Power Query Editor. Nah, selanjutnya adalah data preview. Ya, ini panel panel data kita ya. Lalu yang keenam ini properties ini nggak terlalu penting juga. Properties ada di sini. Ini nama nama datasetnya ya. Terus ini ya, yang terpenting ini nih, nomor 7 ini, yaitu applied steps. Ini yang paling penting. Setiap apa yang kita lakukan di Power Query Editor ini akan tercantum atau tercatat di applied steps. Nah, aku akan coba ya. Kita sambil coba praktekkan. Oh, ini masih dibahas dulu ya. Ini jadi ada tab Home, tab Transform, dan tab Add Column. Yang home ini berisi misalnya bikin parameter, refresh data, gabungin table, ngurutin data, dan lain sebagainya. Nah, untuk transform itu untuk mentransformasi data kita. Ya, nanti sambil kita praktekkan ya, biar nanti teman-teman kebayang. Add column untuk menambahkan kolom baru. Nah, kita coba sekarang. Nah, di Power Query ini, itu enaknya kita bisa ngelihat semua baris dalam satu panel. Misalnya kayak gini. Ini aku klik yang nomor 3 ya.
Nah, maka akan muncul panel yang di bawah ini. Ini kita bisa tarik ke atas dan kita bisa ngelihat semua data data dalam satu row tanpa kita harus ke kiri ke kanan seperti ini ya. Jadi kelihatan jelas di sini. Oke. Nah, selanjutnya nah ini aku coba ya. Mulai kita praktek untuk merename kolom make ya. Misalnya kolom make ini kita ganti apapun lah kolom make ini. Misalnya kita make money ya misalnya. Oke. Nah, kita lihat di sini akan tercatat di applied step di sini ya. Apapun yang kita lakukan di Power Query ini akan tercatat di applied steps. Gunanya apa? Gunanya adalah applied step ini akan ditiru atau dilakukan oleh Power Query jika ada update data selanjutnya. Jadi seperti yang kita lakukan kemarin ya, kalau teman-teman ingat, itu waktu aku ekstrak data dari folder, itu kan aku melakukan sedikit perubahan data ya. Jadi aku hapus kolom yang nggak kepake dan lain sebagainya, lalu aku jadikan pivot table. Nah, lalu ada update data baru nih. Kan langsung ke update tanpa kita harus melakukan perulangan apa yang sudah aku lakukan sebelumnya gitu. Karena Power Query akan mengikuti semua step yang ada di applied steps ini, lalu menjadikan data di pivot table kita. Jadi langsung otomatis otomatis ke update tanpa kita harus mengulangi. Itu pentingnya melihat applied steps di sini. Gitu. Jadi ini sudah ke rename ya, dan ini udah ada catatannya di sini. Nah, di sini itu nggak berlaku Ctrl Z atau redo atau undo ya, nggak bisa juga. Tapi kita bisa balik dengan cara ngeklik step sebelumnya, yaitu yang ini, change type ini. Nah, maka make money-nya hilang ya. Rename kolomnya bakal hilang menjadi kembali ke make gitu. Nah, kalau mau balik lagi atau undo ya, ya klik aja yang ini. Nah, dia bakal balik lagi tulisannya. Gimana jika kita mau menghapus step ini? Kita nggak mau rename lagi deh gitu. Klik aja yang silang ini maka akan hilang catatannya gitu. Nah, stepnya bakal hilang dan ini akan balik ke make gitu ya teman-teman ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Aman ya? Oke, aman. Ya ada, masih aman. Nah, kita coba lagi nih. Ini ada reordering kolom. Reordering kolom itu kayak kita mindah kolom urutannya kolom dari kolom satu ke kolom lain. Misalnya ini kolom make ini aku geser ya. Tinggal di drag aja seperti ini. Nah, bahkan geser kolom doang itu ke update di sini. Nih reorder kolom ya. Kayak gini. Nah, kalau kolomnya ada banyak, kita bisa klik kanan. Bukan klik kanan sih. Pakai yang ini nih. Di transform. Nah, ini pakai yang move. Move to beginning untuk dia di digeser ke yang paling awal ya. Misalnya kita ke to beginning. Nah, dia kegeser ke kolom yang paling awal. Kalau ke end, maka jadi kolom yang paling terakhir. Nah, kalau yang coba yang left atau right ini ya cuman left atau right aja gitu. Geser kiri kanan aja gitu. Nah, selanjutnya adalah remove column. Nah, remove column itu simple juga sih sebenarnya. Kita tinggal pilih aja kolom mana yang mau dihapus kayak gini. Ini ini aku kliknya pakai kontrol ya, sambil nahan kontrol biar keklik semua. Nah, kayak gini. Nah, ini kita klik home, bisa langsung klik remove kolom ini untuk menghapus kolomnya atau kita klik eh, kolom yang mau kita pilih lalu klik yang ini
drop downnya ke bawah ini, lalu klik remove order column, maka yang tampil hanya 4 kolom yang kita pilih tadi gitu. Jadi ini enak banget kalau kita perlu pilih kolom tertentu aja, nggak perlu hapus kolomnya satu persatu gitu. Ini kita silang ya, stepnya kita silang, stepnya kita silang. Oke, next. Ini ada merge column, yaitu untuk menggabungkan dua kolom yang berbeda. Nih, misalnya aku akan menggabungkan kolom make sama country name. Kita pakai merge column yaitu di transform kalau nggak salah ya ini nih. Merge column. Lalu kita tentukan separatornya. Separatornya apa? Apakah kolon atau koma, equal sign, dan lain sebagainya. Di sini aku pakai misalnya equal sign ya atau sama dengan. Coba aja. Lalu kolom barunya ini dinamakan apa? Ini optional. Jadi kita pakai make gabung country name gitu ya. Klik OK aja. Nah, maka jadinya akan menjadi kolom baru yaitu make gabung country yang mana penggabungan antara dua kolom tadi ya. Jadi Rolls-Royce sama dengan United Kingdom dan lain sebagainya. Gitu. Itu kalau kita pilih separatornya yang equal sign-nya tadi ya atau pakai separator sama dengan. Nah, kalau kita mau ngubah separatornya misalnya ya, nggak jadi sama dengan deh. Aku mau pakai koma aja gitu. Kita klik yang gear ini, tanda gear ini, maka akan muncul pop up yang tadi ya, match column yang tadi. Kita ubah menjadi koma. Klik OK. Nah, jadi separatornya itu jadi koma. Rolls-Royce, koma United Kingdom. Gitu. Aman ya? Oke, ini aku biarin deh. Ini aku biarin aja, nggak aku hapus. Keep row. Nah, ini ada keep row ya. Fungsi keep row digunakan untuk hanya menampilkan row dari jumlah row yang sudah kita tentukan dan jumlah row di luar yang telah kita tentukan akan terhapus. Nah, jadi ini teman-teman kalau mau tadi kan kita udah praktek keep kolom ya, yaitu kita pilih kolom tertentu atau hapus kolom tertentu. Kalau keep row itu kita ngekeep row atau baris tertentu. Caranya kita coba aja klik home, klik yang remove row. Nah, misalnya top row. Nah, kita mau menyisakan berapa row aja sih gitu. Misalnya 10. Maka maka oh bukan sih itu row remove ya. Maka akan terhapus 10 baris teratas yang ada di dataset kita. Tadi udah kehapus, nggak kerasa ya karena ini emang barisnya ada banyak. Lalu misalnya remove bottom row atau menghapus eh, baris terbawah ya. Ini 10 juga. Aku klik OK nggak kelihatan karena yang kehapus baris yang terbawah. Lalu ada selanjutnya adalah keep range of remove ya. Tadi masih tadi keep ya, aku keliru ya. Ini yang remove. Kalau keep kebalikannya dari remove. Jadi misalnya aku pencet 10, klik OK, maka akan sisa 10 baris gitu. Kalau yang lain, nah ini aku misalnya keep range of row. First row itu maksudnya eh, berapa baris yang ingin kita skip. Jadi kita mau ngambil row kita itu dari angka ke berapa gitu. Misalnya aku mau ngambil mulai dari baris 6 ya. Ini ya, Rolls-Royce Friends gitu. Ini aku tulis 6, lalu number of row-nya 10 misalnya. Kalau kita klik OK, maka dia akan skip 5 tadi ya, 5 baris pertama dan dia akan mengambil Rolls-Royce, Friends dan mengambil baris ke sampai ke 10 gitu. Itu untuk keep range of row ya. Dan yang penting lain juga ini keep duplicates. Jadi misalnya ada duplikasi itu kita keep yang duplicates doang. Dan ini keep error.
ini kita keep yang error doang. Jadi misalnya ada data yang error, misalnya ada rumus yang error gitu, itu kita keep yang error doang. Misalnya mau kita apain gitu, mau kita analisis kenapa kok error, itu ini bisa dipakai gitu. Nah, selanjutnya adalah remove row. Remove row ini ya kebalikannya keep tadi. Sedangkan yang remove alternate row ini kita gunakan misalnya kita mau menggunakan teknik data sampling ya. Biasanya kalau kita barisnya itu kebanyakan banget, nah kita mau ngambil beberapa sampling data doang nih. Itu bisa pakai remove alternate row. Ini first row to remove itu eh kayak tadi ya. Kita skip beberapa baris untuk di remove, misalnya 5. Nah, number of rows to remove itu mau berapa baris untuk dihapus gitu. Misalnya 10. Nah, number of skip itu 10 juga misalnya. Maka yang terjadi adalah kita skip 5 row pertama dan kita baru hapus row di sini ke 6 sampai ke 16. Selanjutnya, row ke 17 sampai 27 ini akan di keep. Selanjutnya 28 sampai 38 akan dihapus dan seterusnya seperti itu. Kita klik OK. Ini udah bekerja tapi nggak nampak ya karena yang dihapus cuma 10 10 10 gitu. Ini pokoknya udah berhasil dikurangi menjadi tinggal 217 row gitu. Kalau kita silang, nah kalau kita silang ini aslinya kan 437 row ya. Gitu. Bingung nggak? Atau aman? Kalau aman jempolnya dong. Kalau aman jempolnya teman-teman. Aman ya? Aman. Model model kerja. Model kerja maksudnya gimana tuh, Mas Irfan? Model kerjanya. Oke. Oke. Kalau gitu aman ya? Oke, aku lanjut. Remove row udah. Ini ada short row ya. Short harusnya teman-teman udah bisa, cuman nggak apa-apa kita praktekkan aja. Short row misalnya aku pakai yang ini. Sell price tertinggi ya. Ini kita klik aja di sini. Nah, ini ada short ascending sama descending. Nah, kayak gini. Kalau descending berarti dari yang tertinggi ya, tertinggi ke terendah. Kalau ascending itu yang terendah ke yang tertinggi gitu. Lalu ini ada beberapa eh, pilihan untuk short juga sih. Bentar. Short text filter. Oke, short cuman gitu doang sih sebenarnya. Oke, next dulu. Nah, ini yang penting nih, tipe data nih. Jadi, teman-teman ya, tipe data itu nggak boleh salah. Tipe data itu misalnya ya, ini kalau teman-teman lihat, ini di samping kiri tiap kolom itu ada simbol tertentu ya. Misalnya sale price ini 123, cost price 123, total diskon 1,2. Sedangkan yang ini is dealer ada ABC, ini ABC, invoice date berupa kayak gini simbolnya, kayak tanggalan gitu. Bedanya apa? Jadi 123 ini representasikan whole number atau seluruhnya adalah angka gitu. Jadi ini adalah angka ya, 123 itu angka, 1,2 itu angka desimal. Jadi kalau angka yang ada koma-komanya itu bisa pakai 1,2 ini atau desimal. Ini kebetulan nggak ada komanya, tapi nggak tahu kenapa kok 1,2. Tapi itu nggak masalah sih. Antara eh, whole number sana sama angka desimal. Jadi kalau misalnya total diskonnya itu 1,5 gitu ya. Ini harusnya 1,5 gitu. Nah, ini bentuknya teks. ABC itu teks.
Jadi ya yang kayak teks-teks kayak gini tuh ABC. Lalu ada yang bentuknya tanggal ini juga. Ya bentuknya tanggal ya. Gitu. Kenapa kok itu penting? Karena misalnya ini aku ganti ya. Ini bisa diganti teman-teman ya. Klik aja ini simbolnya. Lalu bisa diganti nih. Misalnya diganti ke teks. Nah, dia akan belok ke kiri gitu. Tadi kan di sebelah kanan ya. Value-nya itu ada di sebelah kanan. Dan ini sekarang jadi ke kiri. Menandakan kalau dia itu teks. Jadi kalau teks itu dia ada di sebelah kiri. Dan simbolnya ABC. Nah, kalau udah gini, ini tuh nggak bisa dikalkulasi ya. Kolom cost price ini nggak bisa dikalkulasi, nggak bisa disum, nggak bisa dijadikan eh, pembagian, perkalian dan lain sebagainya itu nggak bisa. Karena dia bentuknya teks, bukan angka lagi gitu. Teks kan nggak bisa dikalkulasi ya, gitu. Makanya kita harus pastikan ini menjadi whole number atau desimal gitu. Karena kalau salah, kalau ini dikalkulasi bakal error atau menjadi angkanya itu menjadi nol. Jadi nggak bisa dikalkulasi. Jadi hati-hati karena ini bisa bikin bingung kalau teman-teman yang nggak tahu ya. Kenapa ini kok nggak bisa dikalkulasi itu? Itu bikin frustasi banget kalau kita nggak tahu kenapanya gitu. Ini aku silang. Oke, itu untuk tipe data. Nah, teman-teman kalau nggak mau pusingin ini tipe data apa, itu bisa di misalnya banyak yang salah ini tipe tipe datanya. Itu bisa digeser kayak gini, lalu klik shift klik. Nah, kayak gini. Lalu kita klik yang transform, lalu tipe datanya ini kita klik yang detect data type. Klik aja kayak gini, maka nanti otomatis Power Query bakal mendeteksi ini tipe data apa. Nanti tipe datanya akan sesuai dengan sendirinya gitu. Tapi tetap kita harus cek ya satu persatu. Ini udah bener apa belum, udah bener apa belum gitu. Oke, Mas boleh tanya aman. Mas, Oke, gimana? kalau yang desimal itu kan tadi 150 ya, boleh balik nggak ke screen yang Hmm. soal latihan tadi query? Kan ada itu. Kalau itu kita mau pecah pembagiannya jadi 1,5, itu gimana caranya Mas? Oh, mau dipecah Dibagi menjadi satu 100 koma atau lima. gimana gitu? Ya misalnya ada pembagian kita pengen 1,5 atau sekiannya, itu Hmm. pembagiannya gimana? Biar bagi 100 atau gimana? Kalau kayak gitu harus dibagi sih, iya bagi 10 atau bagi 100 ya jadinya ya. Kalau kayak gitu. Nanti kita praktekkan slide habis ini ya. Oke. Karena sebenarnya Power Query itu mengambil data yang dia itu nggak bisa kita seenaknya untuk mengubah datanya kayak kalau kita di Excel ya. Ini datanya itu nggak bisa aku klik, nggak bisa aku ubah. Ini aku pencet keyboard juga nggak berubah dia. Angkanya nggak bisa berubah gitu. Jadi Power Query nggak mau kalau datanya itu kita bisa ubah dengan seenaknya. Jadi kita harus pakai tools yang ada di ribbon ini. Jadi satu kolom bakal berubah semua. Nggak mau dia kalau kita ubah cuman beberapa selnya doang gitu. Jadi harus satu kolom berubah semua. Gitu kalau di Power Query. Atau kalau kita mau memanipulasi datanya, kita bisa pakai add kolom ini buat bikin kolom baru dan kita hapus kolom originalnya. Gitu. Oke, ini aku silang. Kita next dulu. Filtering data. Ini filter data biasa ya. Filter data. Misalnya kita filter yang ini nih. Kita filter yang ini. Nah, tiap tiap tipe data itu memiliki filter yang berbeda. Kalau teks, kalau teks bakal muncul teks filter seperti ini. Nah, ini equal, does not equal, begin, does not begin dan lain sebagainya. Kalau equal berarti kita mencari huruf yang sesuai atau sama dengan
dengan yang kita tuliskan di sini nanti. Nah, ini ada N sama OR ya. Kita misalnya tulis equals trium kayak gini. N equals to Spain misalnya ya. Kita klik OK. Apa yang terjadi? Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu. Karena dia harus benar-benar sesuai. Equals berarti dia harus sesuai. Berarti kita harus tuliskan trium, trium koma gini misalnya. Oh, masih belum ketemu. Sebentar. Ini gimana sih? Oh, ada spasinya ya. Oh, nggak ada. Oh, dia gabung sih. Dia gabung jadi dia harus dalam satu teks filter. Bentar, kita cari yang nggak gabung. Nah, ini misalnya client name ya. Client name ini atau ini deh. Nih, yang color ya. Color. Kita filter, text filter equals. Equals ke blue misalnya. Klik OK. Nah, ini yang muncul blue doang. Misalnya kita mau tadi ya eh ngambil yang naik blue. Itu kita nulis bisa nulis seperti ini. Naik n equals to blue. Ini harusnya bisa nih. Oh, nggak bisa ternyata nggak bisa. Oke, nggak mau. Berarti kalau text filter itu harus equalnya tulis aja yang di sini ya. Yang di atas ini langsung aja tulis apa yang mau difilter. Nah, ini bedanya n sama or. N itu kalau misalnya equals to blue tadi ya, blue naik or blue itu dua-duanya harus sesuai ya. Jadi naik and blue. Nah, aku juga kurang kurang tahu sih kalau untuk kasus di teks ini fungsinya untuk apa? Karena tadi aku coba juga nggak bisa naik blue ini nggak muncul ya. Kalau or itu nggak harus dua-duanya itu tampil ya. Jadi salah satu aja bisa. Misalnya aku tulis naik and blue. Ini harusnya bisa nih. Klik OK. Nah, bisa kan? Jadi dia akan mencari yang teksnya itu blue atau naik gitu. Naik naik yang naik doang nggak ada, jadi yang muncul cuman blue doang gitu. Nah, untuk yang lain ada does not equal itu berarti yang tidak sama dengan huruf yang kita tulis tadi. Begin with, jadi itu kayak kita nyari yang teksnya awalnya adalah huruf apa. Misalnya awalnya British, maka yang ini ya bakalan muncul nih nanti British Racing Queen. Gitu. End with ya kebalikannya dari begin with dan lain sebagainya ya. Nah, ini contains nih harusnya kita. Contains. Contains ini lebih fleksibel. Misalnya aku tulis blue, klik OK. Nah, yang blue sama naik blue bakal muncul. Karena mengandung ya, mengandung blue, mengandung kata blue. Kalau kita tambahin n contains naik, maka yang muncul bakalan naik sama blue doang gitu. Kalau kita ganti ke yang or, maka yang blue juga bakalan muncul. Nah, kayak gitu. Itu bedanya antara naik sama blue, naik sama blue, n sama or maksudnya. N dua-duanya harus sesuai. Jadi blue sama naik itu harus terkandung dalam satu baris. Sedangkan or itu salah satu aja ada yang terkandung blue atau yang terkandung naik itu bakalan dimunculkan. Gitu bedanya. N sama OR. Jadi OR lebih fleksibel, sedangkan yang N ini harus pakem ya. Harus sesuai banget. Gitu. Oke, ini aku silang. Itu ada drop down bisa dipilih ya. Bisa, bisa dipilih. Jadi ini untuk teks ya. Untuk teks. Yang lain, misalnya yang angka akan berbeda. Nah, number filter bakal berbeda dia. Greater than, kita bisa mencari angka di atas berapa. Jadi is greater than berarti sorry.
Berarti kita cari yang di atas, misalnya 2013. 2013. Berarti yang muncul adalah di atasnya 2013, yaitu 2015, 2014 gitu. Itu ya, gampang ya ini ya, number filter. Nah, ini ada greater than or equal to, less than, between juga bisa. Jadi di antara angka gitu. Oke, yang tanggal juga bakal berbeda ya. Tanggal seperti ini. Date and time filter, nah ini bisa kita filter sesuai yang kita mau. Ini bisa dicoba ya teman-teman ya. Oke, kita next dulu. Ini udah ya tadi ya. Ini udah dat- data formatting. Nah, ini kita kalau ada beberapa data yang misalnya misalnya mau kita betulin gitu ya. Itu bisa menggunakan data formatting ini di tab transform. Jadi, yang simbolnya format ini. Format kita bisa gunakan untuk lowercase, jadi yang sebelumnya hurufnya seperti ini menjadi lowercase semua. Lalu kalau uppercase ya jadi huruf besar semua. Capitalize each word jadinya ada huruf kapitalnya di tiap hurufnya, di tiap teksnya gitu. Nah, untuk trim ini untuk menghapus spasi yang berlebihan. Nah, trim ini kadang penting ya. Soalnya kadang data kita itu ada spasi di awal, jadi itu bikin teksnya itu error ya. Ada spasinya ternyata di awal-awal teksnya ya. Itu bisa dihapus dengan menggunakan trim atau spasi berlebihan di akhir teksnya. Itu bisa dihapus menggunakan trim. Nah, clean menghapus karakter spesial seperti add, tanda seru dan lain sebagainya itu dihapus. Add prefix menambahkan teks bagian depan. Jadi kita coba aja ya. Prefix is dealer ya. Kita coba yang di sini. Format prefix itu kita menambahkan kata sebelum teks. Ini prefix tes gitu ya. Klik OK. Nah, jadi tes null gini ya. Gitu. Lalu kita misalnya mau yang ini satunya sufiks berarti di akhir kalimat. Kita bisa tambahkan spasi tes B kayak gini. Nah, jadi ada spasinya dulu baru tes gitu. Itu untuk sufiks dan prefix. Next, data aggregation. Nah, ini ada kita menggunakan fungsi matematika ya. Jika kita menggunakan yang rounding ini ya, ini untuk jadi dibulatkan. Jadi misalnya 2,7 di round up akan menjadi 3. Jika round down maka akan menjadi 2 gitu hurufnya. Kalau kita klik yang round yang ini bentar ya. Yang round mana ya? Nah, ini rounding ini. Nah, decimal place kita bisa nentuin berapa desimal yang kita inginkan. Misalnya kita tulis 5, kita klik OK. Nah, karena di sini ternyata nggak ada desimalnya, jadi nggak ngaruh. Kita harus nyari yang ada desimalnya, gitu. Oke, itu untuk rounding ya. Sedangkan yang ada tulisannya standar ini add untuk menjumlahkan, multiply mengalihkan, ini mengurangi, membagi, dan lain sebagainya. Kita coba aja. Misalnya sale price ini, total diskon deh. Oke, atau delivery charge saja, yang angkanya lebih rendah. Kita klik add 50, klik OK. Nah, akan dijumlahkan 50 semuanya ya. Ini jadi 100, yang lainnya juga sudah dijumlahkan 50. Kalau multiply ya, misalnya kita klik 2 dikali 2 jadinya ya. Gitu. Yang lainnya subtract untuk mengurangi, divide membagi, integer divide ini. Jadi integer divide ini kalau divide itu kan bisa bisa jadi hasilnya koma-komaan ya. Kalau integer divide itu hasilnya akan dibulatkan.
Modulo, modulo itu memberikan batasan maksimal value tertentu. Misalnya kita coba aja. Kita coba menjadi angka 10. Nah, yang selain angka ini, kalau kita lihat ya, eh, selain, bentar, coba ya. Aku modulo tadi misalnya angkanya 5 deh. Nah, jadi nol semua. Bentar, aku coba angka berapa deh. 10 tadi ada angka 5. Modulo. Aku agak lupa sih modulo ini. Determine define each number of the set column by special. Oke, oh. Jadi misalnya kita bagi 10 tadi ya. Misalnya kita tulis angka 10. Kita jadikan sisanya itu ada angka berapa gitu. Misalnya ini 50 dibagi 10 kan hasilnya 5. Jadi 5 itu eh 5 itu harusnya muncul sih. Cuman nggak ada sisanya sih. 50 bagi 10 nggak ada sisanya. Jadi yang tadi ada sisanya itu yang 975 ada 25 ini bakal muncul nih harusnya nih. Kita lihat ya. Pakai modulo ya. 10. Nah, ya kan 975 sama 5 tadi akan muncul 5. Karena sisanya adalah 5, yang mana 5 itu di bawah angka 10. Jadi seperti itulah modulo. Kurang kepake juga sih sebenarnya. Nah, ini percentage untuk kalkulasi value dikali XX persen. Jadi kita mengkali suatu ini ya, apa misalnya delivery charge tadi, ini dikali 10% maka jadi 55. Itu, itu untuk yang percentage. Percent off berarti dibagi sama 10% gitu. Kita coba aja. 10. Oke, jadinya 5. Oh, dikali 10% ya. Jadi sisanya 5. Seperti itu untuk fungsi yang standar ini. Sampai sini ada pertanyaan? Atau aman ya? Aman ya? Jangan mumet yang udah lupa matematika. Oke, kita next dulu. Date and time formatting. Nah, ini untuk memformat tanggal atau waktu. Jadi di sini misalnya invoice date, kita ke transform, ini bisa kita ubah menggunakan format data atau waktu ya di sini. Jadi misalnya kita mau nampilin cuman tanggal doang nih. Waktunya dihilangin aja nih 12 IM nih. Kita klik yang date only, maka akan muncul tanggalnya doang. Kalau time only, ya muncul waktunya doang gitu. Nah, yang lain bisa kita gunakan untuk misalnya kita mau nampilin bulannya doang, tahu tahunnya doang, tahunnya doang misalnya yang ini akan muncul 2020 gitu. Kalau bulannya doang akan muncul angka angka dari bulannya doang gitu. Nah, yang lain misalnya start of month, kita coba aja. Nah, jadi tadi kan ada eh ntar aku ini deh, year aja, start of year. Ini bakal jadi 1/1/2020 semua. Tanggal 1 Januari semua. Start of year. Nah, kayak gini. Ini bisa digunakan kalau kita cuman mau nampilin tahun doang gitu. Atau bulannya doang gitu. Itu berguna banget nanti. Kalau teman-teman mau misalnya mau kalkulasi berdasarkan tanggal, berdasarkan tahun atau bulan gitu. Itu bisa dipakai first of year, start of year atau start of month tadi. Gitu. Oke, next. Value fill. Nah, ini jadi untuk mengisi value yang nol itu bentuknya kayak gini ya, tulisannya ya. Jadi bukan yang nol kayak gini. Ini teks ini, bukan nol beneran itu. Jadi misalnya kita fill down, maka yang Aston Martin jadi kayak gini, jadi keisi semua. Bentley jadi keisi semua kayak gini. Itu fungsi untuk value fill. Dia ada di
Sini, transform, nah, fill down atau up. Ini up, jadi ya kalau ke atas gini berarti band lane-nya yang ke atas gini. Itu. Itu untuk value fill. Replace value untuk nge-replace value tertentu dalam satu kolom ya. Jadi replace value ini misalnya kita mencari horse, replace with pony. Jadi yang awalnya horse jadi pony kayak gini. Gitu. Itu fungsi replace. Nah, kalau kita mau menghapus sesuatu ya, menghapus. Misalnya kita mau menghapus eh ini kan ada koma ya. Ini kan ada komanya ini di tiap tiap teksnya ada komanya. Kita mau hapus komanya nih. Kita bisa pakai tadi replace value. Replace value ada di home. Replace value, value to find comma dan replace with-nya dikosongin aja. Klik OK. Maka komanya akan terhapus ya. Jadi dempet semuanya. Itu untuk replace value. Pivot column. Nah, ini fungsinya hampir sama kayak transpose ya. Jadi yang awalnya berbentuk kolom seperti ini, berbentuk baris seperti ini. Jadi kalau kita eh, kolom pivot jadi bakalan seperti ini. Jadi kolom dia. Sebelumnya dari baris menjadi kolom. 2021, 2020, 2019 dan 2018 jadi kolom. Kalau kita praktekin eh pivot. Nah, ini pivot kolom. Nah, ini values to column. Values to column. Kita klik OK coba. Nah, jadi gimana tadi? Nah, jadi yang tadi ya, yang kita pilih tadi jadi kolom semua tuh. Gitu, itu fungsi transpose. Jadi gitu ya untuk pivot kolom. Lalu, nah ini ada fungsi group by. Group by itu untuk menjadikan satu, dia akan menghapus huruf yang redundant seperti ini. Red, blue, green, red, blue, green, red, blue, green. Itu akan dijadikan satu seperti ini. Jadi cuman red, blue, green cuman satu doang. Jadi dia nggak akan terduplicate. Cuman dia akan menjumlahkan semua amount dan kuantitinya. Misalnya red kan ini 110 akan dijumlahkan dengan red yang ada di sini 75 dan 6, 54 dan 756. Jadinya 300 sama 26 gitu. Jadi dia akan menjumlahkan semua angka yang ada di kolom tertentu itu berdasarkan unique value dari teks kolomnya gitu. Menggunakan ini ya, group by. Jadi kita harus menentukan apa-apa yang ingin kita group, grouping. Kita praktekkan aja. Oke, ini aku silang dulu deh. Match column, delete. Nggak bisa. Oke, ini aku kalau udah terlanjur kayak gini, ini harus diulang dengan cara ini disilang semuanya aja. Nah, bakal balik ya. Itu karena dia nggak menemukan apa yang tadi kan kita gabungin ini ya, make sama country name, lalu sempat kita hilangin komanya. Nah, kenapa error? Karena tadi aku hilangin step untuk menggabungkan dua kolom ini dan jadinya bingung nih, mana nih yang harus aku hapus? Kan tadi aku melakukan ini ya, replace value komanya ya, dan ada stepnya masih tercatat di sini. Jadi dia bingung mana nih kolom yang harus aku hapus komanya. Makanya dia tadi error dan waktu aku hapus stepnya udah nggak error lagi kayak gini. Gitu. Jadi kalau error jangan bingung, kita cari apa penyebab errornya. Nah, lalu tadi aku mau menggabungkan ya, misalnya country name dengan, oke, ini aku langsung klik group by. Group by, mana group by? Nah ini. Nah ini.
kita country name sebagai kolom utama dalam penggabungan data kita. New column name operation count row. Operationnya ini bisa diganti. Klik kiri. Nah, aku mau menjumlahkan jadi aku akan sum kolom yang mana? Sell price. Gitu. Lalu ini bisa kita ganti nama kolom barunya. Total sales. Tuh misalnya. Maka sell price akan terjumlah dan menjadi kolom baru namanya total sales. Kalau mau menjumlahkan lebih dari satu kolom gimana? Pakai yang advance. Nah, ini grouping juga bisa lebih dari satu. Misalnya aku country name dan make make aja ya, misalnya. Aggregation bisa lebih dari satu juga. Misalnya aku tambah total cost. Ini aku ubah ke sum, ubah ke cost price, klik OK. Nah, semua kolom akan terhapus kecuali yang udah kita spesifikkan tadi. Jadi ini harusnya gini ya. Nah, Aston Martin ada dua country name, UK sama France. Dia akan terjumlahkan berdasarkan dua kolom ini, Aston Martin dan UK. Menjadi total size-nya jumlahnya berapa, total cost-nya jumlahnya berapa, dan lain sebagainya seperti ini. Karena kita menggunakan dua kolom grouping. Nah, gimana kalau kita eh, pakai satu kolom doang aja? Kita hapus, delete, klik OK. Maka jadi lebih compact ya. Gitu. Jadi UK total sales-nya berapa, total cost-nya berapa gitu bisa kelihatan dari grouping ini. Sampai sini paham? Ada yang bingung? Ini udah aku silang ya. Sampai sini paham ya? Oke, aman. Sip. Kalau ada pertanyaan langsung raise hand atau chat aja. Jangan pusing sendiri. Kita di sini semuanya pusing, jadi jangan disimpan pusingnya. Sekali lagi yang group by. Oke, mau group by yang mana nih? Oke, yang ini tadi ya. Sekarang aku pakai yang make deh. Make group by. Lalu kita mau grouping by apa? Ini ada basic. Kalau basic cuman pilihannya cuman gini doang. Kita pilih yang advance untuk pilihan yang lebih banyak. Jadi group by make ya. Make ini udah aku pilih. Jadi otomatis ada di sini. New column name misalnya kita mau menjumlahkan sales price-nya ya. Total sales jadinya. Operation kita ganti ke sum kalau mau menjumlahkan ya. Menjumlahkan salesnya. Kolomnya kita ganti ke sell price. Lalu klik OK. Ini udah kayak gini ya. Ini berarti kita menggrouping kolom bernama make ini dengan total sales itu dijumlahkan berdasarkan kolom make-nya. Jadi yang ada ininya triam, triam akan dijumlahkan dengan triam, jumlahkan dengan triam, dijadikan satu menjadi satu baris doang. Klik OK. Nah ini triam ya. Jadi cuma satu dan salesnya itu udah terkalkulasi, tersum semuanya gitu. Gimana? Masih bingung, Mas Romdon? Ini kok sepi-sepi wae, ini pada bingung atau gimana nih? Nanti kalau update data tetap begitu. Benar. Jadi nanti meskipun ada update data tetap begini dalam udah terjumlah. Jadi nanti kalau udah ada update ya, misalnya ada di data updatean baru itu ada nama baru nih, misalnya RGB. Dia akan muncul di row ke-8 RGB dengan total salesnya dia berapa. Atau jika ada transaksi Aston Martin yang baru, total salesnya akan bertambah di sini. Gitu. Karena Power Query bakalan mengikuti semua step yang ada di sini. Jadi akan terupdate kalau ada update data baru. Oke, aman. Terima kasih. Kita next dulu. Nah, ini ada split kolom. Kalau tadi ada gabungin kolom.
menggunakan grup kolom ya. Sekarang ada split kolom yaitu memisahkan satu kolom menjadi dua kolom yang berbeda. Dari Rolls Royce kita split kolom by delimiter. Ini pilih yang by delimiter. Terus kita klik custom ya. Enggak, bukan klik klik yang ini, spasi. Jadi delimiter itu pemisahnya itu apa antara antara Rolls sama Royce ini? Pemisahnya adalah spasi. Jadi kita pilih yang space dalam kasus ini. Maka akan terpisah make satu dan make 2. Gitu. Kalau kita coba ini ya, split column, transform lalu split column by delimiter. Nah, ini kita pilih yang otomatis sudah kepilih yang space karena udah terdeteksi yang space ya. Klik ini, klik OK aja. Nah, bakalan terpisah dua seperti ini, country name satu dan dua. Nah, ini apa bedanya sih sama yang lain tadi? Kan ada pilihannya ada beberapa ya. Nah, by delimiter misalnya split at left most delimiter itu berarti dia akan memisahkan yang paling kiri aja, spasi yang paling kiri. Ini kan cuman ada UK, United Kingdom, cuman ada dua teks ya, United sama Kingdom. Berarti kalau kita pilih yang left most delimiter, yang terpisah adalah ini, yang spasi yang ini. Misalnya ini ada United Kingdom, terus ada teks apa lagi gitu di sini. Yang terpisah adalah United, lalu yang kolom kedua itu adalah Kingdom dan teks yang baru tadi. Gitu. Nah, kalau right berarti kita memisahkan yang paling kanan, each itu memisahkan semuanya. Gitu, teman-teman ya. Oke, oke. Kalau yang ini number apa? Split column number of character. Ini benar. Itu tulisannya split value in the cell column into fragment with special length. Oh, oke. Misalnya kita klik eh, satu misalnya. Nah, dia akan ke split menjadi satu karakter di tiap kolomnya gitu. Jelek ya. Oke, tapi pasti ada manfaatnya sih. Nggak tahu untuk case apa. By position, position ini, bentar. Set the count of fragment at specified position. Position, position. Ini, oh, 0,2. Ntar aku coba ya. 0, oh, oh. Sepertinya jadi dia dipisahkan sama jadi aku tulis 5 ya. Jadi dia 5 teks pertama itu dipisahkan eh, sama teks selanjutnya gitu. Jadi kita ambil teks pertama itu 5 ke teks selanjutnya itu ada berapa, jadi terpisahkan seperti itu. Gitu sih. Itu untuk by position ya. Lalu ada digit dan non digit. Itu misalnya kita mau memisahkan antara angka sama teks ya. Misalnya ada tahun 2000. Nah, itu bisa pakai split column non digit atau digit. Jadi teksnya akan kepisah antara yang tahun sama yang 2000 gitu. Itu non digit atau digit atau digit atau non digit. Itu bisa dicoba nanti ya. Lowercase, uppercase itu juga bisa dicoba. Oke, next dulu indexing. Indexing ini simple cuman buat ngasih nomor doang. Yaitu dari nol atau dari satu. Kalau from nol, berarti dia indeksnya mulai dari nol dan seterusnya. Kalau mulai dari satu ya mulai dari satu dan seterusnya. Nah, ini mulai ke penambahan kolom baru ya. Add conditional column. Pada conditional column kita dapat menambahkan kolom baru dengan formula yang telah kita tentukan seperti gambar di samping ini. Jadi, ini misalnya contohnya ya.
Package quantity, kolom name-nya ini. eh Kolom name ini misalnya ada kolom package ya di dataset kita. Operatornya equals, value-nya small. Kalau value-nya small berarti outputnya 3. Value-nya medium berarti outputnya 5. Large berarti 10. Else null ditulis jika semua kondisi itu fail atau nggak ketemu nih small, medium, large, berarti kita kosongin aja gitu. Nah, kalau kita lihat jadinya seperti ini. Kolom yang small, value-nya yang small jadi 3, large 10, medium jadi 5. Sedangkan di sini ada value unknown ya. Nah, ini ada unknown, itu jadi null karena dia nggak kepilih antara small, medium, atau large. Gitu. Itu untuk conditional column. Kita praktekin aja sekalian ya. Misalnya vehicle type. Nah, ini ada vehicle type ya. Ada coupe, ada convertible. Nah, itu kita bisa pakai conditional column. Oke, column name bisa kita ganti test conditional column. Column name-nya kita pilih yang vehicle type ya. Vehicle type equals to coupe. Outputnya adalah satu. Nah, ini kita tambahkan lagi klausanya. Vehicle type lagi dipilih. Equals to apa tadi ya? Convertible ini bisa kita ganti kok. Contains juga bisa. Convert. Nah, convert. Berarti outputnya 2. Else 3 gitu. Yang lainnya angkanya 3 aja. Klik OK. Nah, jadi ini ya, kolom baru muncul. Test conditional column. Coupe convertible jadinya angkanya 2. Yang lainnya angkanya 3. Mana nih yang lainnya nih? Nah, ini nih. Ada salon berarti angkanya 3. Gitu. Oke, kita next dulu. Nah, ini ada custom column. Ini biasanya aku pakai untuk kalkulasi ya. Kayak gini ya misalnya ya. Ada logic-logicnya gitu. Jadi custom column bisa digunakan untuk kalkulasi data. Misalnya ini aku mau bikin kolom baru nih. Yang mana dia adalah profit margin. Misalnya aku bikin kolom baru, custom column. Namanya adalah profit margin. Itu. Nah, ini tinggal kita pilih aja di sini. Sell price ya, kita klik insert. Dikurangi cost price, insert lagi. Dikurangi total discount. Kita klik OK. Kan muncul baru kolom baru bernama profit margin ya. Yang mana itu adalah kalkulasi antara tadi sell price dikurangi cost dikurangi total diskon ada di sini. Nah, ini simbolnya adalah ABC123 karena kita belum menentukan ini tipe datanya apa. Secara default kayak gini. Jadi kita bisa langsung transform detect data type. Maka akan muncul 123 gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk custom column contohnya kayak tadi. Lalu column from example. Nah, ini sama seperti flash fill ya, kalau column from example itu. Jadi misalnya gini, misalnya aku mau eh, pakai column from example. Nah, ini ada eh, kalau kita lihat itu ada centang-centangnya itu. Itu kita pakai kolom yang mana sih? Kita mau menggunakan kolom yang mana untuk dijadikan example atau contoh gitu. Itu ini karena kecentang semua, aku cancel dulu. Aku cuma mau pakai yang vehicle type ini sebagai kolom contoh. Kita ambil yang drop down ini, lalu from selection. Oke. Nah, yang kecentang cuma vehicle type. Jadi, misalnya ini vehicle type yang coupe, aku kasih angka 1 lagi ya, atau
Berarti ini misalnya Kope lah, Kope, Kope. Yang convertible ini aku kasih angka, kasih huruf convert misalnya. Nah, bakal ke flash fill ya. Jadi langsung muncul nih eh Kope, 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 convert, convert, convert gitu. Sedangkan yang lain kan masih belum aku ini ya. Nah ini salun dia jadinya kaun gini. Gitu. Jadi eh column from example itu kayak kita ngasih contoh dulu nih. Awalnya itu kita pengen dijadikan seperti apa. Lalu nanti Power Query akan mendeteksi oh maunya kayak gitu. Oke, nah aku kasih ini deh rekomendasi gitu. Kayak gini jadinya. Nah, ini misalnya kita mau ubah nih salun, ini kan jadinya kaun gini ya. Nanti double klik aja, double klik lalu kita ubah kalun misalnya jadinya gini. Nah, ini juga bisa. Jadi yang salun jadinya kalun. Ini klik OK, maka jadi kolom baru bernama custom ya. Tadi belum aku ganti namanya. Gitu. Oke, itu untuk add column ya. Ada pertanyaan nggak? Pisahin invoice date. Pisahin invoice date. Ini pakai apa tadi? Split column. Invoice date. Coba ya. Digit to non-digit. Nah, jadinya kayak gini. Karena tadi kalau kita lihat itu ada slashnya ya. Slash, slash gitu. Terus ini ada titik duanya, ini ada IM. Itu untuk kalau kita misain digit ke non-digit. Oke, nah ini ada append queries. Append queries itu seperti yang kemarin kita bahas ya. Append itu jadi menumpuk data table satu dengan data table kedua atau seterusnya. Jadi misalnya ini ada data sales Maret, di bawah ada sales April, itu akan tergabung menjadi vertikal seperti ini, ya. Jadi yang hijau kegabung dengan yang kuning, gitu. Itu untuk append. Nah, simpel seperti ini ya. Jadi append ini seperti kita menggunakan get data from folder. Jadi seperti yang kita bahas kemarin itu kolomnya harus sama, nama kolomnya harus sama, formatnya juga harus sama dan lain sebagainya. Itu untuk append karena ini fungsinya digunakan untuk mengupdate data jika ada data tambahan selanjutnya. Gitu. Itu untuk append. Nah, ini nih match queries nih. Fungsinya sama seperti lookup, VLOOKUP, XLOOKUP seperti itu. Jadi, jadi misalnya nih ada data client query ya. Bentar ini aku ini dulu deh. Ini aku close dulu. Nah, untuk khusus untuk ini ya, eh match queries itu tabel satu misalnya. Tabel satu dia ada ID sales. Dan di sini ada tabel 2. Sini ada ID, ada produk. Lalu di sini ada ID satu, satu, 2, 2, 3, 4. Salesnya di sini 500, 1000, 100, 200, 300, 500, 700. Produknya 1, 2, 3, 4. Apple, jeruk, tomat, anggur. Misalnya gini, ini aku jadikan data table deh. Ini ya. Nah, ini kan ada dua tabel yang berbeda.
Nah, ID ini aku sebut key-nya atau benar, ini aku sebut foreign key. Ini aku sebut primary key. Bedanya apa? Primary key adalah kunci atau key dari suatu kolom yang mana dia adalah kunci di tiap produk ini. Jadi ID-nya satu berarti dia apple. ID-nya dua berarti dia jeruk. Sedangkan adalah foreign key, dia eh, bukan merupakan ini ya, kunci ya, tapi dia mengambil ID dari primary key ini. Jadi ID satu kan ada dua nih. ID satunya ada dua. ID duanya ada dua dan ada ID 3 dan 4. Ini kalau kita menggunakan XLOOKUP ya misalnya eh kita coba di sini deh. Kita coba di sini XLOOKUP. Lookup misalnya aku lookup value-nya satu, value array-nya ini value array-nya ini, return array-nya ini. Keliru ya. Keliru. Bentar, kok bisa keliru ya? Lookup value-nya satu. Oh, udah bener padahal ya. Return array. Return array di sini. Nah, ini baru bener. Ini kalau kita pakai XLOOKUP, dia akan muncul cuman satu value ya. Padahal di sini satunya ada dua, duanya ada dua, yang tiga sama empat baru cuman satu. Jadi dia cuman keambil yang angka teratas, 500 ya. 500 dan ini ID 2 terambil cuman 200. Sedangkan kalau kita menggunakan XLOOKUP yang ada di sini, ini akan keambil cuman misalnya aku mau ngambil apple, jeruk, tomat sama anggur karena ini cuman satu, maka dia terambil ya cuman satu ya. Berarti betul cuman satu. Di sini apple, apple, jeruk, jeruk, tomat dan anggur. Berarti betul. Kalau kita XLOOKUP di sini salah ya. Karena harusnya ada dua dua cells yang berbeda, tapi keambil cuma satu. Nah, kalau kita menggunakan Power Query untuk mengambil primary key dan foreign key ini, jadi foreign key itu intinya dia yang terduplicate ya, terduplikasi, sedangkan yang primary key itu yang unik. Kita pakai Power Query untuk mengambil dari ini ke sini, dia akan keambil semuanya. Jadi bakalan menjadi seperti ini. Nah, ini bakalan menjadi satu, dua, dua, tiga, dan empat. Ini akan jadi apple, ini akan jadi jeruk, jeruk, ini tomat, tomat, anggur. Ini, nah ini 500 keambil, ini 100, 200, 300, gini ya jadinya. Ini kalau aku manualin ya, 600, 700. Nah jadinya kayak gini kalau pakai Power Query. Jadi dia akan mengambil semuanya, nggak cuman salah satu gitu. Jadi hati-hati karena data kalian bakal jadi kayak gini, jadi dua gitu. Menyesuaikan dengan jumlah total berapa ID yang ada di kesebut ini. Ini ID-nya ada satu, dua. Jadi dia yang ada di sini bakal menjadi double juga dia, gitu. Menjadi double juga seperti itu. Itu kalau kita menggunakan lookup atau namanya match query kalau ada di Power Query. Nah ini kalau kita lihat lagi ya, kita balik ke sini. Nah ini ada dua tabel yang berbeda antara eh ini ya, product fact sama diskon. Bentar. Oke, sales amount. Nah, nah ini kan ada apa? Tabel produk produk sama diskon.
Jadi kita ambil primary key-nya sama foreign key-nya. Kita ambil, ini primary key-nya ada di sini ya. Summer, Christmas sama Black Friday. Yang ini ada di sale ini. Kita ambil, maka hasilnya jadi seperti ini. Nih nih, kayak gini. Eh, yang ini nih, bener sih. Yang ini. Benar, benar. Ini belum ada hasilnya ternyata. Kalau aku lihat ya, belum ada hasilnya. Yang hasilnya ada di sini. Nah ini ya, ada di sini. Ntar kita ulang lagi. Jadi ini ada dua tabel yang berbeda, yaitu ini, tabel satu dengan tabel ini. Kita mau menggabungkan dua tabel ini menjadi satu dengan menggunakan primary key yang ada di sini sama foreign key yang ada di sini. Kita geser. Nah ini ada namanya Match Editor. Kita langsung aja praktek deh. Langsung aja praktek kembali ke Power Query yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita harus mencari dulu key-nya di antara dua table. Aku mau gabungin sales sama klien ini. Nah, aku mau gabungin dari klien ini dengan sales. Kalau kita lihat di dua table ini yang sama adalah client name ya. Kita bisa pakai client name ini. Dan di sini juga ada client name ini. Oke, nah kita coba kalau kita menggunakan primary key sebagai table utama. Oke, kita ke transform. Bukan, home deh. Home, match query, as new. Ini kalau kita mau bikin sheet baru, kita bisa pakai match query as new. Kita klik aja. Nah, ini ada namanya left table dan right table. Kalau di sini ini ya, atas bawah ya. Yang atas ini itu disebut left table, yang bawah ini right table. Ini bisa kita pilih ya, yang mana table yang mau kita ambil yaitu data sales. Lalu kita klik client name di sini dan client name yang ada di data table yang sebelah kanan. Client name-nya mana? Nah, ini. Nah, sampai muncul centang seperti ini. Itu berarti udah berhasil ya. Karena ternyata dua kolom ini sama nih. Key-nya berarti udah sesuai nih gitu. Sampai sini masih bingung? Atau kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita klik OK. Maka akan muncul kolom baru, yaitu ada di sini. Mana ya? Mana, mana, mana. Nah, ini. Paling kanan ya. Dia muncul di paling kanan yaitu data sales query. Tadi kan kita nge-merge antara data client ini ya. Dan dia akan muncul sheet baru namanya match satu. Oke, jadi tadi udah muncul kolom baru. Ini harus kita klik yang expand ini, klik kanan yang ada di sini. Nah, ini akan muncul. Ini kita mau ngombol. Nge-look up kolom apa nih? Ngambil kolom yang mana nih? Gitu dari data sales query. Ini kita uncheck aja. Nah, ini kita pilih kolom mana yang mau kita ambil. Misalnya aku mau ambil hmm, kolom eh, model misalnya. Klik aja model, klik OK. Nah, dia akan terduplikat sesuai model yang ada di data sales query ya. Seperti yang tadi udah aku jelasin. Padahal, nah di data client query ini itu cuma satu Aldo Motor. Yang di merge itu dia jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia mengambil, bentar aku ini ya, aku hapus dulu semuanya. Ini aku hapus. Biar nggak bingung teman-teman. Remove kolom. Nah, karena di Aldo Motor ini
Dia mengambil model DB4 Silver Serap, Silver Ghost, Vanquish sama DB9. Yang mana kolom model ini sebenarnya nggak ada loh di data client query ini gitu. Nah, kita lihat nggak ada kan? Model nggak ada ya. Dia cuma ada di data sales query. Yang mana ada di sini. Model ini. Nah, ini model nih. Gitu. Jadi, dia akan mengambil semua model yang ada di data sales query ke data client. Makanya dia jadi ke duplicate seperti ini. Gitu. Itu bedanya lookup menggunakan Power Query dengan lookup menggunakan rumus di Excel. Kalau di rumus Excel itu cuma mengambil satu value teratas. Kalau ini dia mengambil semuanya. Bahkan sampai ke duplikat duplikat seperti ini. Jadi hati-hati gitu. Tapi ini enak banget, jadi kita bisa mengambil semua data tanpa terkecuali. Sampai sini ada pertanyaan? Mas Sampai sini ada Yudo, pertanyaan? Mas Yudo, Ya, ya gimana? ya, eh, kelihatannya ini menjawab eh, soal pertama yang Power Query ya, yang match. Eh, karena Hmm, saya kebingungan di situ. hmm, Eh, boleh diulang lagi nggak, Mas, dari awal membuat merge-nya sampai mengambil satu kolom yang harus digabungkan ke seperti hmm, kolom model ini gitu. hmm. Sekali lagi. Oke, oke. Oke, ya, ini kan aku delete dulu ya, sheet-nya ya. Nggak usah di delete, tapi kita delete aja step yang ada di sini. Oh iya ya, di delete aja deh. Delete. Nah, ulang ya. Ini karena kolomnya kebanyakan, ini aku hapus aja semuanya. Remove kolom. Nah, jadi kita sisain ini doang ya, biar lebih gampang. Oke, ini aku match query as new. Nah, ini jadi tinggal dua kolom ya. Ini langsung aja diklik yang client name ya. Bentar, ini aku ambil dulu data client, data sales query. Lalu ini diklik client name, karena kita harus nyamain dua primary key-nya. Ini juga diklik client name. Nah, pokoknya sampai muncul centangnya seperti ini baru udah bisa gitu. Oke, kita klik OK aja. Nah, ini bakal muncul seperti ini ya, kolom baru data sales query. Ini harus diklik yang ini biar muncul datanya. Nah, saat seperti ini, itu kita memilih mana yang ingin kita ambil dari data sales query. Gitu. Ini bisa langsung semuanya juga bisa, tapi nanti bakal kebanyakan kolomnya. Jadi aku ambil cuman model sama color deh. Color, color. Gini, klik OK. Nah, jadi keambil dua ya. Udah terjawab? Iya Mas, terjawab Mas. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Nah, ini juga berlaku misalnya kita ambilnya dari data sales query ke data client. Ini tadi aku udah remove semua. Misalnya aku eh ini aku hapus semua yang ada di sini. Move column, ini aku hapus semua dulu buat contoh aja ya. Nah, ini kan tinggal client name doang nih. Ini aku merge query, lalu kita ambil data sales, data client query. Ini ada dalam kurung current ya. Berarti kita udah ngambil nih, udah ngambil data salesnya gitu. Jadi kita ambil yang ini, yang atas. Nah, client name kita ambil, klik OK. Lalu kita pilih misalnya town sama county ya, klik OK. Nah, di sini dia nggak akan terduplikasi karena emang dia udah terduplikasi duluan gitu. Jadi yang terduplikasi adalah yang kita ambil. Jadinya
dia seperti ini. Nah, ya kan? Sama semua kan ya? Gitu. Kalau kita bandingkan tadi kayak gini. Nah, kayak gini ini kan terduplikasi semua ya datanya. Misalnya ada, nah ini cut and shoot, Aldo Motors gitu. Nah, terduplikasi semua udahan. Jadi, yang kita ambil tadi, misalnya aku ulangin dah. Yang kita ambil tadi itu client name dan client name. Misalnya aku ambil satu doang deh, tahun doang, maka dia akan terduplikasi sesuai dengan duplikat yang ada di client name tadi, gitu. Jadi yang sebelumnya terduplikasi bakal eh, terduplikasi, sedangkan yang udah terduplikasi hasilnya yang terduplikasi yang di sini, hasilnya di sini, gitu. Paham ya logiknya? Udah dapat ya? Udah dapat ya, teman-teman ya, aman ya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu left table-nya ada di pakai yang ini, query yang mana nih? Table yang mana yang left table dan table yang mana yang right table. Itu harus dipastikan dulu. Gitu. Jadi misalnya teman-teman mau pakai data sales query sebagai data utama, ya berarti dia yang left table. Kalau data client ya dia yang left table yang ini gitu. Jadi pastikan dulu mana data table yang utama. Gitu. Itu untuk merge query ya. Nah, sebenarnya ini ada beberapa pilihan untuk join ya. Tadi kan namanya merge query itu namanya join. Misalnya kalau kita lihat di sini, misalnya kita lihat tadi di sini. Nah, ini aku coba lagi deh. Merge query as new. Aldo motor dan data sales. Kita cari yang client name. Nah, ini ada join kind. Ada banyak. Left outer, right outer, full outer, inner, left anti, sama right anti. Bedanya apa sih? Bedanya itu sebenarnya aku jarang banget pakai yang lain selain left outer. Jadi ini opsional kalau teman-teman mau dipelajarin ya. Tapi good to know saja aku jelasin dikit. Jadi ini kalau teman-teman belum begitu paham nggak masalah karena left outer ini udah bagus. Jadi right outer kalau kita tadi menentukan left table-nya itu yang ada di atas sebagai data utama, right outer itu menjadikan ini yang bawah ini right table menjadi data utama. Full outer dia akan menggabungkan semua baris meskipun antara satu satu ini kan kita kayak nge-look up itu kan look up antara key satu dengan yang lain itu harus sama ya. Jadi misalnya look up Aldo Motors harus sesuai dengan Aldo Motors yang ada di sini. Kalau full outer dia nggak akan peduli dia match atau enggak, dia akan mengambil semua data yang ada gitu. Kalau inner dia hanya akan mengambil data yang match. Jadi data yang nggak match itu nggak akan terambil. Left anti berarti dia eh, kalau datanya match itu malah nggak diambil, tapi dia akan mengambil data yang tidak match. Right anti berarti kebalikannya gitu. Kalau sederhananya seperti ini. Sederhananya misalnya kita pakai eh, left ya. Kalau misalnya kita pakai left, itu kan tadi kita udah praktek ya kalau left ya. Kalau right, kalau right nggak penting. Kalau inner, misalnya ini di sini aku ada tambahin angka 500, inner akan menghapus angka yang ID yang tidak match, yaitu 5. Dia akan mengambil cuman ID yang match antara 1 sampai 4 di sini. Ini kan match ya. 5 dia nggak akan keambil. Karena inner hanya mengambil semua data yang match. Tapi kalau kita menggunakan left, akan terambil juga nih angka 5. Cuman
dia di sini hanya akan menjadi nul seperti ini atau blank. Yang lainnya ini keambil apel, apel, jeruk, jeruk, tomat dan anggur. Di sini akan nul. Itu untuk left. Kalau outer dia akan mengambil semuanya. Jadi dia akan tetap nul ya seperti ini. Cuman kalau ada kolom yang lain di sini, kolom yang lain akan terambil juga nih. Misalnya ada kolom diskon, diskon berapa di sini, ini diskon berapa, diskon berapa. Itu eh, akan terambil, cuman dia di kolom baru yang berbeda di sini. Jadi outer ini eh, bikin data berantakan sih. Ini kita skip aja kalau outer. Kalau left anti, nah left anti dia akan menghapus semua yang match. Jadi 1 sampai 4 ini akan terhapus. Dia cuman akan mengambil yang angka 5 ini. Meskipun meskipun di sini mungkin nggak ada datanya ya. Dia akan menghapus semuanya yang match gitu. Jadi kesimpulannya adalah cuman pakai yang left atau inner doang. Left atau inner doang gitu. Yang lainnya nggak penting. Oke, kita balik lagi. Ini, nah ini udah resultnya udah kita praktekin tadi. Nah, ini ada namanya Advanced Editor. Advanced Editor itu ada hubungannya dengan M language tadi ya. M language yang ada di Lens Power Query. Nah, kita klik View, Advanced Editor. Nah, ini adalah step-step yang udah kita lakukan tadi yang ada di Applied Steps. Advanced Editor itu adalah rumus-rumusnya yang udah kita lakukan tadi berbentuk codingan atau rumus ya. Jadi, teman-teman misalnya teman-teman kan udah bikin Power Query sedemikian rupa, udah bikin ini itu. Terus teman-teman ternyata butuh bikin Power Query lagi di file yang berbeda. Cuman step-stepnya itu sama. Daripada teman-teman harus ngulang Power Query yang sama nih, step-stepnya yang sama kan, misalnya udah banyak banget stepnya, harus ngulang lagi karena filenya berbeda. Itu kita bisa pakai ini. Kita copy aja kayak gini, copy, di copy, lalu kita misalnya ada file baru nih. Misalnya ada file baru di eh aku copy dulu deh ini. Waduh, ini aku harus close dulu. Ya Allah. Ini apa ini? Ntar ini harus aku copy dulu. Wait, ini aku close dulu ya berarti ya. Nah, ini aku close dulu. Ini aku close. Ini aku ini deh, save as. Ntar aku praktekin dulu dua kayak gini. Nah, ini kasus dua. Jadi aku ambil yang ini. Nah, ini aku balik ke Lens Power Query Editor. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini aku ambil dulu. Ini aku ambil dulu. Home table, home range. Nah, nah ini kan ulang dari awal ya. Nggak ada step-stepnya. Males banget kan kalau kita udah bikin panjang-panjang, harus ngulang awal. Misalnya filenya berbeda ya. Ini kita bisa pakai View, Advanced Editor. Nah, ini kita copy aja tadi. Ntar, ini nggak bisa dibuka kalau Power Query-nya nggak ditutup. Power Query itu harus ditutup dulu ya sebelum kita bisa buka Excel yang lainnya ya. Repotnya gitu sih. Nah, ini View, Advanced Editor. Ini kita copy dan terus ini kita close. Balik lagi ke sini, data, Launch Power Query Editor, View. Nah, ini kita paste ada di sini.
Kita done. Nah, stepnya bakal muncul di sini semua. Gitu, itu untuk advanced editor. Kalau udah yang jago M language ya boleh kita bisa ubah-ubah data kita di sini. Cuman M language cuman kepake di Power Query. Jadi aku males banget sih belajarnya. Apalagi kita ngulang awal harus belajar lagi gitu. Jadi ya digunakan buat itu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini sesinya udah selesai, ini aku kasih waktu teman-teman buat bertanya. Gimana teman-teman? Sampai sini. Jadi apa yang udah kita lakukan sepanjang tadi itu akan tercatat di applied steps dan misalnya ini oh ya aku sekalian deh. Misalnya tadi kan kita udah ubah-ubah datanya kayak gini kayak gitu gitu. Dan ini aku mau coba keep rows-nya itu cuman beberapa kolom doang aja deh. Cuman berapa kolom, remove kolom gini. Dan ini aku close and load. Nah, jadi tinggal segini kan ya. Ini tinggal segini. Misalnya data sales ini ada perubahan. Misalnya aku paling bawah ini kan ada 438 row ya. Sini juga 458. Bentar, dia ada sekali. Di sini kan ya. Ini misalnya aku update kayak gini. Misal nih. Terus aku refresh. Nah, di sini juga akan terupdate ya. Di sini juga akan terupdate. Jadi, apa yang terupdate di sini bakal muncul di table satu, yang mana table satu ini maksudnya adalah Power Query yang udah kita jalanin tadi. Gitu. Itu kalau kita ambil datanya from table atau from range yang ada di sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau kita lihat ya, semua stepnya itu otomatis terulang di Power Query dan dia akan muncul sesuai dengan step yang kita lakukan. Jadi enak banget menggunakan Power Query. Ya, Apalagi nanti kalau kita mau bikin dashboard. Mas Yuda, aku mau nanya dong. Mm-mm. Gimana? Silakan. Oke. Ya, kalau di saya Tiara, Mas mau nanya kan Mm-mm. kalau di kantor saya kan pakainya spreadsheet gitu ya. Tadi Mm-mm. kan bilang kalau misal Power Query itu datanya bisa dari sana. Ya, Nah, kalau misal datanya itu apakah harus kita download dulu jadi Excel atau bisa langsung connect ya Mas dari spreadsheetnya ke Power Query? loh, bisa. Kemarin Oh, dicontohkan kok oke caranya oke. connect Aku skip dari. sebentar. Heeh. Kemarin bisa jadi connect ke Google Sheet. Hmm. Kalau Kak Tiara udah join grup itu aku kan share template buat connect antara Google Sheet sama Excel. Jadi misalnya ada perubahan data nih di Google Sheet itu bisa langsung terupdate di sini di Excel-nya sesuai dengan yang udah kita olah datanya di Power Query tadi gitu. Oke Mas, thank you. Yuk, sama-sama Kak. Masih ada pertanyaan nggak? Ini udah selesai sesinya ya. Jadi ini nah Power Query best practice ya. Beri nama yang jelas pada query sebelum load data. Jadi tadi kalau teman-teman lihat launch Power Query Editor itu ini kalau kita ekstrak data itu namanya adalah table satu, yang mana table satu itu tidak merepresentasikan ini tuh table apa gitu. Jadi kita langsung ubah namanya misalnya data sales query ini. Lalu maksimalkan proses ETL dalam Power Query untuk otomasi data ke depannya seperti applied steps yang udah kita lakukan tadi. Jika bekerja dalam data sangat besar, load data hanya dibutuhkan saja. Jadi kita jangan load data seperti ini. Kita pakai misalnya only create connection ini ya. Nah ini udah aku load jadi ini nggak bisa diklik. Misalnya kita only create connection atau langsung jadikan menjadi pivot table seperti ini. Nah, nah seperti ini. Jadi memorinya nggak makan banyak memori dan komputer kita nggak nge-lag gitu.
Aman, teman-teman? Oke, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu. Udah aman ya? Nanti teman-teman tinggal praktek di mungkin di recording atau besok. Nanti kan besok besok itu ada tugas juga sih tugas. Kalau teman-teman mau ambil sertifikat, nanti ada tugas untuk kita bikin dashboard. Nah, besok teman-teman prefer pagi lagi seperti ini atau malam sih? Tapi harusnya udah fix pagi sih. Gimana teman-teman? Aman? Aman? Pagi aja ya daripada malam ya. Oke, siap. Oh, semangatnya masih membara nih. Weekend-weekend masih belajar ya. Oke, kalau gitu karena ini udah selesai daripada kita nunggu sampai jam 11 kita nggak ngapa-ngapain, kita akhiri aja. Kalau gitu thank you buat teman-teman yang udah join. Weekend-weekend masih semangat membara. Besok kita ketemu lagi jam 9 pagi. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas. Yuk, terima kasih. Terima Makasih, kasih. Mas. Terima kasih, terima kasih.